Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol legal OJK Indonesia yang hanya boleh mengakses beberapa hal saja ketika pinjol ini memberikan Anda pinjaman gitu ya. Jadi sudah sah bahwa pinjol-pinjol legal di Indonesia ini tidak bisa mengakses beberapa data-data Anda yang sensitif gitu ya. Nah, perihal ini saya dapatkan langsung dari OJK-nya gitu ya, masih dari Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia gitu. Langsung saja kita baca ya. Kita baca, scroll ke bawah. Gini ya. Kita scroll ke bawah, set. Nah, ini dia ya. Di bab 5678, bab 8 pengelolaan data dan informasi. Oke, langsung saja kita baca. Yang nomor pertama, penyelenggara atau pinjol dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai atau HP milik penggunanya. Nah, ini sudah sah. Ya, ini sudah disahkan di bab 8 pengelolaan data dan informasi pada SE OJK 19.06/2023 bahwa semua pinjol legal di Indonesia hanya boleh mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon saja. Gitu ya. Nah, Bang, ini saya gagal bayar di Shopee. Dan Shopee ini menagih ke kontak yang sering saya isi pulsa. Atau bisa dikatakan menagih di luar dari kontak darurat yang saya daftarkan. Itu bagaimana, Bang? Ya, kan nggak boleh nih. Udah jelas-jelas nggak boleh. Nah, coba bagi yang baru-baru saja galbay di Shopee, apakah Shopee ini masih mengakses atau menagih kontak-kontak di luar dari kontak Anda? Apakah sudah tidak? Gitu ya. Karena SEOJK ini disahkan pada 8 November gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu hanya himbauan-himbauan atau statement-statement dari OJK-nya saja gitu ya. Belum diresmikan seperti ini gitu ya. Nah, kita harus lihat yang sekarangnya. Oke, kalau yang dulu-dulu ya sudahlah, kita ikhlaskan saja gitu ya. Toh tidak terlalu berpengaruh buruk pada kita, ya kan? Kita sekarang sudah galbay. Ya, sudah ditagih, sudah diteror dan ini itu gitu kan. Biasa saja kan? Ya, kita masih bisa menjalani hidup kita bahkan masih bisa cari kerja, makan yang enak gitu kan, jalan-jalan. Sudah, kita ikhlaskan sajalah yang kemarin-kemarin itu walaupun mereka itu melanggar gitu ya. Ya, tapi walaupun mereka melanggar, kita sudah menang, kita sudah gagal bayar gitu ya. Kita sudah menggaungkan gagal bayar nasional gitu. Nasabah tetap menang. Ya, tidak ada ceritanya pinjol itu menang ya. Jadi mulai dari sekarang jika ada pinjol yang mengancam akan sebar data karena punya kontak-kontak di HP Anda, punya foto-foto di galeri Anda, maka itu segera wajib dilaporkan ya. Atau jika penagihannya sudah begitu, maka hutang Anda itu sebenarnya sudah auto lunas, sudah dilunaskan oleh pinjol yang Anda galbaikan itu. Ya, lalu yang menagih itu adalah pihak ketiga yang membeli data hutang Anda, gitu ya. Maka dari itu pengecekan slik OJK itu sangat penting sekali, ya. Bahkan harusnya bagi yang galbay itu setiap bulan, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu Anda cek. Jika Anda sudah mengecek beberapa kali slik OJK Anda, pasti Anda akan hafal. Slik OJK bulan ini dan bulan kemarin itu pasti berbeda. Ya, seperti itu ya. Jadi, maka dari itu pengecekan slik OJK itu sangat penting sekali gitu. Bang, situs IDEPku itu tidak bisa sama sekali diakses gitu kan. Saya kesusahan mau cek slik OJK. Nah, jalan satu-satunya sayang sekali Anda wajib ke kantor OJK-nya gitu ya. Anda jalan seperti orang yang sukses gitu kan, masuk ke kantor OJK gitu. Saya mau ngecek slik OJK saya gitu kan. Wes, galbay. Orang lain belum tentu berani galbay, tapi Anda berani galbay gitu kan. Orang lain masih jadi budak pinjol, masih ketakutan, masih panik, masih was-was gitu kan. Tapi Anda, waduh, sudah menjadi orang yang free gitu kan. Itu jarang bisa didapatkan oleh orang-orang lain gitu kan. Oh, wah, jadi ngalur ngidul ya saya ya. Padahal baru nomor 1 saja gitu kan. Oke, nah lanjut kita ke nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini, penyelenggara atau pinjol tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi pengguna kepada pihak lainnya.
gitu ya. Nah, di sini ini penyebaran data ini maksudnya apakah sharing kepada pihak ketiga atau menyebarkan data-data kita seperti yang sudah-sudah ya, foto buronan maling, buronan teroris, ya, maling perusahaan dan lain-lain gitu ya. Ini seperti apa nih maksudnya nih? Soalnya di sini tidak ada kata media sosial gitu ya. Kita ulangi lagi ya. Penyelenggara atau pinjol tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi pengguna kepada sosial media, misalkan gitu ya. Nah, itu baru penyebaran data, tapi ini pihak lainnya. Gitu ya. Nah, di sini bisa saya asumsikan bahwa penyebaran data informasi pribadi ini bukan penyebaran data yang sudah dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal saat ini. Yang bikin-bikin poster itu bukan ya, karena di sini kalimatnya pihak lainnya gitu. Ini bisa jadi pihak ketiga, pihak asuransi dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau nomor 2 ini ya, itu dikecualikan dalam hal A, terdapat persetujuan tertulis dari pengguna dan atau B, terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi pinjol ya tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data Anda. Tapi bisa dikecualikan jika terdapat persetujuan tertulis dari penggunanya atau dari nasabahnya gitu ya. Misalkan kebutuhan vs keamanan data pribadi ya. Kalau menurut Anda menang mana? Keamanan data pribadi apa kebutuhan? Makan, bayar sekolah, bayar listrik, dan lain-lain. Ya. Jawabannya pasti menang kebutuhan daripada keamanan data pribadi. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di Indonesia banyak yang terjerat pinjaman online ilegal. Ya kan? Ya, pinjol ilegal itu sudah terang-terangan mengakses galeri kita, file manager, kontak-kontak, histori telepon, dan lain-lain. Itu bisa terjadi karena kalah dengan kebutuhan kita. Jadi keamanan data pribadi itu nomor sekian sebenarnya gitu ya. Karena mungkin ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, jadi di poin A ini terdapat persetujuan tertulis dari pengguna gitu. Misalkan Anda diwajibkan tanda tangan gitu ya. Nah, tanda tangan itu isinya adalah pengecualian penyebaran data ini, gitu ya. Apakah Anda baca ketika Anda akan tanda tangan di pinjol itu? Tentunya tidak. Banyak yang tidak membaca perjanjian pinjaman pinjol tersebut, ya. Yang penting tanda tangan, yang penting cair gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya ya kita bisa lihat atau kita bisa menyadari bahwa kita itu sebenarnya sudah siap menerima resiko apapun dari pinjol tersebut. Gitu ya. Toh hutang pinjol pada pasal 19 ayat 2 itu orang yang berhutang khususnya di pinjol itu tidak bisa dipidana. Gitu ya. Jadi kita asal tanda tangan saja. Ya. Nah, misal di kemudian hari data kita disebarkan kepada pihak lainnya, maka kita itu sudah siap secara mental menerima hal tersebut. Gitu ya. Kita nggak usah bahas yang ini, karena ini bukan penyebaran data di sosmed gitu ya. Tapi kita bahas apapun kita setujui. Perjanjian pinjaman pun kita tanda tangan. Berarti dari alam bawah sadar kita sebenarnya kita itu sudah siap akan resiko-resiko dari pinjol tersebut. Ya, yang penting tidak dipenjara, ya kan? Mau itu disebar data, mau itu nelpon kantor, nelpon kondar dan lain-lain, kita itu sebenarnya sudah siap. Nah, sifat itulah yang harus kita kedepankan jika kita itu gagal bayar di pinjol. Menurut Anda, kenapa Anda bisa bertahan sampai hari ini? Ya, padahal Anda sudah galbay. Karena sebenarnya Anda itu sudah siap untuk galbay dari awal pinjam di pinjol tersebut. Ya, hanya Anda saja yang tidak sadar karena diselimuti oleh ketakutan, ya, dicekoki oleh kata-kata yang sangat mengerikan dari DC tersebut. Ya, itu padahal sebenarnya alam bawah sadar kita itu sudah siap untuk galbay. Gitu loh, ya, hanya saja kita ini selalu disirami oleh ketakutan-ketakutan gitu ya. Anda masih bisa bertahan sampai hari ini. Gitu loh ya, bahkan nanti 3 bulan lagi setelah galbay Anda itu bisa saja nyari pinjol-pinjol lainnya yang bisa di ACC, data busuk gitu ya, itu loh
sebenarnya kita itu sudah siap gitu. Hanya saja kita tidak sadar karena diselimuti oleh ketakutan-ketakutan yang dihadirkan oleh DC-DC tersebut. Gitu. Oke ya, jadi jangan pernah takut lagi dengan yang namanya gagal bayar. Oke, kita gagal bayar bersama. Oke ya, nah ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 ini hanyalah dasar-dasar dari pengelolaan data dan informasi gitu ya. Jadi pinjol itu simple, kita masukin data kita cair dan data kita itu dikelola oleh mereka. Apakah Anda galbay, apakah Anda tidak galbay? Kalau Anda galbay, maka masuk ke blacklist OJK atau blacklist keuangan lainnya gitu. Jika Anda tidak galbay, maka langkah kita yang menandatangani perjanjian pinjaman di pinjol, Anda diperbolehkan untuk berhutang yang lainnya. Gitu ya, ini pengelolaan data dan informasi itu seperti itu gitu. Dan juga kehendak dari nasabah tersebut, apakah mau dikelola datanya atau diberikan kepada pihak lain gitu kan, sudah seperti itu saja ya. Contohnya ini ya, contohnya nomor 5, penyelenggara memastikan bahwa nasabah mengetahui tujuan penggunaan data tersebut gitu ya. Oh, tahu nih, untuk dikelola agar pinjamannya cair, dikelola agar dibuatkan laporan ke Selik OJK. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.